Intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rifauji Baginda dengan NPM 022722 11005. Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang etnometodologi. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Oke, apa itu etnometodologi? Etnometodologi merupakan studi eksperimental khas penelitian kualitatif karena ia dapat meneliti bila terjadi penyimpangan pada aturan-aturan yang ada di masyarakat. Subjek etnometodologi bukan warga suku yang masih primitif, tetapi orang-orang dari berbagai situasi di dalam masyarakat kita. Menurut Bongdan dan Biklen, pengertian etnometodologi tidaklah mengacu pada suatu model atau teknik mengumpulkan data ketika seseorang melakukan suatu penelitian, tetapi lebih memberikan arahan mengenai masalah apa yang akan diteliti. Sementara menurut W. Lawrence Neumann dalam bukunya Social Research Methods, seorang etnometodologi menganalisa bahasa. Mereka mengasumsikan bahwa orang-orang menyelesaikan pengertian yang tidak masuk akal dengan menggunakan aturan-aturan sosial akultural, dan interaksi sosial adalah sebuah proses dari konstruksi realitas. Apa keunikan etnometodologi dibanding pendekatan-pendekatan lain dalam penelitian kualitatif? Keunikan etnometodologi dibanding pendekatan-pendekatan lain dalam peneliti kualitatif ialah: yang pertama, peneliti meninggalkan dulu asumsi-asumsi, yang kedua teori, yang ketiga proposisi, dan yang keempat kategori yang ada tentang fenomena yang dikaji. Sejarah etnometodologi. Etnometodologi termasuk rumpun penelitian kualitatif yang beranjak dari paradigma fenomenologi. Fenomenologi adalah ajaran filsafat kontemporer yang asumsi-asumsi dasarnya diletakkan oleh Edmund Husserl sebagai suatu epistemologi. Fenomenologi menggunakan intuisi sebagai sarana untuk mencapai kebenaran. Menurut Garfinkel, tokoh pencetus ide mengenai etnometodologi, istilah ini muncul setelah ia membaca arsip studi lintas budaya di Universitas Yale yang memuat istilah-istilah seperti etnobotany, etnopsiks, dan etnoastronomi. Ketiga istilah di atas mengenai masyarakat yang masih hidup, terpencil, telah mengenal kehidupannya dengan baik. Etnometodologi dalam penelitian sosial. Menurut Thomas Santoso dalam tulisannya yang bertema etnometodologi dan kasus beberapa penelitian sosial, etnometodologi pada dasarnya adalah anak dari fenomenologi Schutzian. Ia mengangkat reflective glance, tengokan reflektif, yang dianggap penting oleh Schutz dalam memberikan makna bagi perilaku dalam investigasi sosiologis.
Garfinkel berusaha mengarahkan studi empiris dalam aktivitas sehari-hari yang sifatnya umum dan rutin. Menurut ciri utama etnometodologi adalah kekhasan reflektifnya. Ini berarti bahwa cara orang bertindak dan mengatur struktur sosialnya sama dengan proses pemberian nilai terhadap struktur tersebut. Memberikan penilaian adalah merefleksi pada perilaku dan berusaha membuatnya jadi terpahami atau bermakna bagi seseorang dan orang lain. Validitas dan reliabilitas etnometodologi. Validitas adalah tindakan mengukur konsep dengan alat ukur tertentu yang sesuai. Dalam studi etnometodologi, cara melihat validitas cukup sederhana karena tidak menggunakan cara-cara konvensional dalam mengukur suatu konsep. Istilah alienasi misalnya tidak bisa dilihat secara langsung dalam etnometodologi. Istilah alienasi lebih mendekati teknik grounded theory, misalnya dengan cara mengobservasi peraturan-peraturan yang bisa diamati dari luar, kemudian memberi label atau identitas tertentu. Reliabilitas pada etnometodologi dapat dilihat dari hasil perbandingan dengan metode lain yang sejenis. Hal ini sangat tergantung pada kekuatan interpretasi peneliti terhadap masalah sosial yang diteliti. Keunggulan dan kelemahan etnometodologi. Keunggulan etnometodologi. Yang pertama, longitudinal sebagai suatu metode observasi yang sedang berlangsung. Etnometodologi dapat merekam perubahan-perubahan apa yang terjadi dan tidak harus menyadarkan diri pada ingatan partisipan. Yang kedua, perilaku verbal dan nonverbal dipelajari dalam etnometodologi. Yang ketiga, memberikan suatu pemahaman tentang bagaimana responden menyadari atau merasa benar-benar dalam keadaan sadar dan mengerti terhadap kegiatan penelitian dan bagaimana mereka menjawab pertanyaan yang ada. Yang keempat, etnometodologi memberikan suatu pemahaman tentang kekonsistenan reliabilitas. Kelemahan etnometodologi untuk studi skala luas atau sikap masyarakat dalam skala besar lebih cocok dengan menggunakan metode survei dibandingkan etnometodologi. Kelemahan etnometodologi untuk studi skala luas atau sikap masyarakat dalam skala besar lebih cocok dengan menggunakan metode survei dibandingkan etnometodologi. Penerapan teori pada suatu kasus. Penerapan teori etnometodologi terhadap kasus melalui teori dan pendekatan etnometodologi. Etnometodologi ini PSK akan mengutarakan peran melalui pengalamannya dalam upaya mencegah penularan penyakit sebagai dampak dari profesinya. Mereka dapat menjelaskan dunianya, belajar menghadapi masalah, memilih alternatif, dan melaksanakan pilihannya dengan bertanggung jawab. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.